Saya teringat kisahnya bapaknya Imam Syafi'i, namanya Kiai Idris. Bapaknya Imam Syafi'i ini saking hati-hatinya, barang syubhat itu tidak mau. Barang syubhat aja tidak mau, apalagi barangnya haram. Barang syubhat itu apa? Barang syubhat itu adalah yang tidak jelas halal atau haramnya. Samar, hukumnya samar. Ini barang halal apa haram? Contoh misalnya kita nemu sesuatu, nemu buah, nemu uang. Kalau kita menemukan sesuatu, itu kan wajibnya harus diumumkan selama 1 tahun. Tapi tidak nanti ya, kalau makanan 5 tahun sudah keburu busuk, sudah keburu basi. Nah, tetapi di sini tuntunannya memang seperti itu. Ketika kita menemukan suatu barang ini hukumnya kan tidak jelas. Dihukumi halal, ya tidak tahu kita yang punya itu mengikhlaskan apa enggak. Dihukumi haram kok ya. Eman, bukan eman ya, sebenarnya kalau barang temuan itu tidak ada eman, memang bukan hak kita. Dan ketika barang itu ditemukan harus diumumkan. Nah, bapaknya Imam Syafi'i ini suatu ketika ceritanya lagi berada di tepi sungai, kemudian menemukan buah delima. Karena dalam keadaan lapar, nemu buah delima yang hanyut di sungai, akhirnya diambillah buah delima itu. Akhirnya buah delima itu dimakan. Belum habis buah itu, kemudian teringat, apakah buah delima ini halal? Si pemilik buah ini ikhlas apa enggak? Kalau enggak ikhlas berarti ini jadinya tidak halal. Kalau ikhlas ya halal. Akhirnya demi ingin menghalalkan buah delima yang ditemukan oleh Kiai Idris tadi, bapaknya Imam Syafi'i itu, ditelusurilah sungai itu sampai ke atas. Akhirnya menemukan pohon delima yang berada di pinggir sungai yang lagi berbuah-buah. Nah, pasti buah delima ini bersumber dari pohon ini. Akhirnya dicarilah pemilik pohon dari buah delima itu. Ketemulah si pemilik ini, kemudian Kiai Idris ini menyampaikan kepada pemiliknya. Diceritakanlah kronologinya, saya menemukan buah delima yang hanya di sungai. Ini saya yakin buah delima ini berasal dari pohon buah delimanya jenengan. Apakah ini diikhlaskan apa enggak? Saking pengen menghalalkan yang barang yang ditemukannya itu untuk menjaga dirinya biar tidak memasukkan barang-barang yang haram, apalagi barang syubhat, apalagi barang yang haram. Akhirnya oleh pemilik buah delima itu tidak ikhlas. Oh, tidak bisa, ini saya tidak ikhlas. Sampean kalau pengen buah itu menjadi halal, sampean harus ikut kerja dengan saya, jaga dan merawat kebun saya selama 3 tahun. Nah, makan buah delima toh kompensasinya harus bekerja kepada orang itu 3 tahun tanpa digaji. Akhirnya Kiai Idris ini demi untuk menghalalkan buah delima ini rela ikut dengan si pemilik kebun tadi. Akhirnya 3 tahun telah berlalu merawat dan menjaga kebunnya tanpa dibayar, tanpa digaji. Sudah selesai 3 tahun, masuk lagi ke pemilik kebun itu, pemilik buah delima itu. Ini saya sudah menjalankan amanat 3 tahun. Apakah sudah bisa dihalalkan buah delima yang dulu saya makan? Nah, karena melihat kegigihan, integritas dan kejujuran dari Kiai Idris ini, si pemilik pohon ini akhirnya masih belum ikhlas, belum. Nah, ada satu syarat lagi yang harus kamu penuhi. Nopo niku? Kamu harus menikahi anak saya. Kamu harus menikahi anak saya, tapi anak saya itu buta, anak saya tuli, anak saya lumpuh, anak saya tuli, lumpuh, buta, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan kakinya lumpuh. Mau? Karena dalam hatinya kok tidak ideal banget, tidak sesuai tipenya. Akhirnya ya dengan, tapi hati-hatinya mendorong terimalah. Akhirnya diterimalah syarat itu tadi demi untuk menghalalkan delima yang dimakan itu. Akhirnya terjadilah, sudah dilangsungkan akad nikah. Setelah akad nikah, kemudian disuruh masuk kamar. Ketika masuk kamar terkejut. Loh, saking terkejutnya kemudian lari dikejar oleh tetangga-tetangganya. Dapatlah kemudian ditanya, kenapa sampai lari? Kayak itu tadi lari. Kenapa lari? Ternyata tidak sesuai dengan yang diceritakan. Yang diceritakan, yang digambarkan, yang dibilangkan tadi buta, tuli, bisu,
dan lumpuh, tapi yang ada di kamar kok cantik sekali tanpa cacat apapun. Akhirnya tidak sesuai dengan deskripsi awalnya. Jangan-jangan bukan ini istri saya yang dimaksud tadi. Akhirnya kan keluar, takutnya keliru. Nah, kalau keliru kamar istri oleh orang lain bahaya. Nah, akhirnya terus dijelaskan oleh bapaknya tadi. Yang saya maksud anak saya buta itu bahwa anak saya itu tidak pernah melihat yang barang-barang yang maksiat. Anak saya itu tidak pernah mendengar rasa-rasa orang. Anak saya bisu itu karena memang tidak pernah berbicara untuk yang jelek-jelek, tidak pernah membuang rasanya orang. Anak saya lumpuh itu memang tidak, yang saya maksud adalah tidak pernah pergi ke tempat-tempat yang selain tempat ibadah. Nah, oh seperti itu ternyata. Jadi tidak seperti gambaran secara nyata, tetapi dalam bentuk kiasan yang dijelaskan itu. Akhirnya Imam Kiai Idris ini bapaknya Imam Syafi'i menikah dengan si istrinya tadi dan lahirlah Imam Syafi'i yang banyak diikuti mazhabnya oleh masyarakat di dunia ini. Nah, orang tua yang begitu menjaga diri, bapaknya dan ibunya. Bapak dan ibunya kan berarti kan termasuk sangat menjaga diri, sangat berhati-hati kepada dirinya. Dari apa yang didapatnya, apa yang dimakan, apa yang diperoleh ini sangat hati-hati. Akhirnya berbuahlah anak yang sangat hebat seperti Imam Syafi'i ini. Umur 9 tahun sudah hafal Quran, umur 12 tahun sudah hafal ribuan hadis dan seterusnya sampai menjadi ulama yang besar. Jadi kehebatan seorang anak itu pasti berasal dari orang tua yang hebat. Tidak mungkin anaknya biasa-biasa, tidak mungkin orang tuanya biasa kemudian anaknya jadi hebat, tidak mungkin. Jadi kalau kita ingin anak kita menjadi hebat, ya orang tuanya harus tirakat, harus soro. Tirakat itu adalah soro. Kalau katanya Kiai Bashir itu dari Pulau Kudus, tirakat itu nyengkal motor jirat wetang. Jirat wetang nyengkal motor artinya ya menjaga pandangan. Jirat wetang itu artinya menjaga perutnya dari hal-hal yang haram ataupun yang syubhat. Nah, ketika kita sudah menjaga diri kita, insya Allah anak turun kita juga akan menjadi hebat seperti yang diharapkan. Nah, itulah harapannya.